Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhal muslimun al-khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ballagar risalah wa addal amanah wa naslahal ummah wa jahada billahi haqqa jihad. Alhamdulillah wa syukrillah, kita patut senantiasa bersyukur memuji kebesaran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini bersama dengan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Teristimewa kita manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khairul makhlukat, sebaik-baik makhluk yang ada di bawah kolong langit ini. Dan kita juga tidak lupa menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW bersama keluarga, para sahabat dan para pengikut setia beliau, bahwa alhamdulillah kita semua ini ditakdirkan menjadi umat Rasulullah, umat di akhir zaman ini, umat yang banyak menghadapi persoalan, problematika hidup di dalam rangka menjalankan misi kerisalahan beliau. Pernah pada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan?" Bolehkah seorang yang beriman itu penakut? Rasulullah menjawab, "Nah, boleh." Lalu dia bertanya lagi, "Ayakunul mu'minu bakhilan?" Bolehkah seorang yang beriman itu bakhil, pelit kikir? Rasulullah masih menjawab, "Na'am, boleh." Lalu dia lanjutkan pertanyaannya, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu kasaban?" Bolehkah seorang yang beriman itu berbohong, berdusta? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Lah, tidak boleh." Meskipun sifat penakut, sifat kikir, bakhil adalah sifat yang tercela menurut pandangan akhlak Islam, tapi Rasulullah masih mentolerir keimanan seseorang. Tapi ketika seorang umat Muhammad, seorang yang beriman, dia sudah memiliki yang namanya sifat pembohong, maka keimanannya itu sudah dinafikan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya, maka di dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, membawakan Rasulullah SAW, yang saya akan ambil inti-intinya saja. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua umatnya ini, "Alaikum bisidqi," hendaklah kalian berlaku jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantar kalian ke dalam surga Jannatun Naim. Wa iyyakumul kasib, tapi jangan sekali-sekali kalian berbohong, berdusta, karena berdusta itu akan membawa kalian kepada fujur, dosa, kerusakan, kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dosa, kejahatan itu akan mengantar kalian ke dalam neraka. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah memberi nasihat kepada kita semua sebagai orang Islam, sebagai umat Muhammad, agar supaya kita harus memiliki ada 5 sifat as-sidqu. Yang pertama, kata beliau, kita harus memiliki yang namanya sidqun niat, jujur dalam niat kita. Setiap motivasi kita, setiap apa yang kita lakukan, kita perlu hadirkan Allah. Kita melaksanakan pekerjaan itu karena Allah, ingin mendapatkan pahala, ridha Allah.
Itulah yang disebut juga ikhlasun niat, ikhlas dalam niat. Sebuah hadis yang dari Umar bin Khattab cukup panjang juga, tapi intinya Rasulullah memerintahkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan pekerjaan harus disertai dengan niat yang benar. Karena dari niat itulah yang akan berorientasi kepada hakikat tujuan daripada pekerjaan kita. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya sidqul qaul, jujur di dalam berbicara. Oleh Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, hendaklah kalian berkata yang benar, berkata yang jujur. Dan insyaallah kalau kita semua ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian kita berkata yang jujur, yuslih lakum a'malakum, maka seluruh langkah-langkah perbuatan kita ke depan akan mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan yang kita akan lakukan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Betapa pentingnya yang namanya sifat kejujuran. Yang ketiga, kita juga harus memiliki yang namanya sidqul amal, jujur di dalam bekerja, beramal, berprestasi. Tidak boleh kita kalasi, tidak boleh kita khianat. Allah menyatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kalian, berprestasilah kalian. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Rasul pun akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang kita lakukan. Dan orang-orang yang beriman di sekitar kita melihat langsung apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, kita juga harus memiliki yang namanya sidqul wa'di, yakni jujur di dalam berjanji. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah janji-janji kalian. Al-Maidah ayat 1. Oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, janji yang dimaksud dalam ayat ini ada dua. Yang pertama adalah janji seorang hamba kepada Tuhannya untuk beriman dan mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Ini juga banyak yang mengingkarinya. Dalam kehidupannya masih banyak yang menyembah yang lain, masih banyak yang bergantung kepada yang lain. Kemudian janji yang kedua yang dimaksud dalam ayat ini adalah janji sosial, janji sesama kita manusia dalam pergaulan kita. Apalagi janji seorang yang telah diberi amanah dan tanggung jawab untuk memimpin kita. Mereka rata-rata berjanji kepada kita, berjanji kepada umat, berjanji kepada rakyat. Pilihlah saya akan bikin begini, bikin begini, bikin begini. Tapi ketika dia terpilih, apakah di eksekutif maupun di legislatif, dia mengkhianati janji-janjinya itu. Tidak berpihak lagi kepada umat, kepada rakyat, tapi berpihak kepada para oligarki, kepada orang-orang yang telah membantu dia.
Ini yang banyak dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, kita juga harus memiliki yang namanya sidqul hal, jujur di dalam setiap situasi dan keadaan. Baik di waktu kita berkuasa, di waktu kita kaya, miskin, dimanapun kita berada, kita harus selalu menghadirkan yang namanya kejujuran itu. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan di masjid kita jujur, kita bertakwa, tapi ketika kita berada di lapangan kehidupan, di pasar, kita sudah mulai curang. Ketika kita berada di suatu tempat, apalagi orang-orang yang telah diberi kewenangan untuk menegakkan hukum, terkadang yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Inilah yang terjadi dalam situasi dan kehidupan kita sekarang ini. Sudah cukup banyak undang-undang, peraturan yang telah dibuat. Bahkan ada sebagian sudah direvisi. Tapi tetap juga lembaga-lembaga yang telah diberi amanah oleh konstitusi telah berkhianat terhadap konstitusi, terhadap negara. Coba lihat lembaga-lembaga yang ada, KPK, MK, Mahkamah Agung, semuanya dipertanyakan oleh umat sejauh mana dia mengembang tugas dan amanah. Intinya adalah kejujuran. Meskipun undang-undangnya bagus, aturannya bagus, tetapi dia tidak jujur, maka ini yang terjadi sekarang ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan, pemerintahan yang baru ke depan akan bisa membawa umat masyarakat ini kepada tujuan berbangsa, bernegara, untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, adil di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, khatamul anbiya'i wal mursalin. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma istil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ihwanana al muslimin. Allahumma ansuril ihwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ihwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ihwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Faskurullahal azim yaskurukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.